berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang gak masuk? Aldi. Kenapa? Oh, sakit. Terus itu yang biasanya di belakang siapa? Ilham ya. Ilham kenapa? Acara keluarga, berarti izin ya. Oke. Udah sarapan semuanya kan? Pokoknya yang hari ini belum sarapan, besok harus sarapan, karena sarapan itu penting sekali. Sebelum kalian memulai hari yang baru, kalian harus mengisi tenaga terlebih dahulu agar kalian itu semangat ya, nggak loyo. Semangat menerima ilmu-ilmu baru dari guru-guru kalian. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai mobilitas sosial. Sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu buka buku kalian halaman 119. Nah, 119 itu tentang kelangkaan kebutuhan manusia. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya interaksi. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Kenapa disebut sebagai makhluk sosial? Karena manusia itu membutuhkan manusia lain untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya kalian itu baru lahir, pasti kalian itu berinteraksi dengan orang tua kalian, dengan keluarga kalian. Nah, nggak bisa kan kita hidup sendiri. Maka dari itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Kemudian manusia itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya tanpa adanya interaksi. Interaksi yang seperti apa di sini? Yaitu interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, atau kelompok dengan manusia. Misalnya nih, kalian memenuhi kebutuhan sehari-hari kalian dengan makan. Kemudian kalian ke pasar membeli keperluan apapun untuk dimasak. Nah, di dalam pasar itu pasti terdapat adanya interaksi, seperti interaksi antara penjual dengan pembeli. Pasti dalamnya tersebut kalian tuh kayak nanya, ini harganya berapa bu? Kayak gitu kan, itu disebut juga dengan interaksi. Interaksi sosial tidak terbatas ruang dan waktu, yang kayak tadi ibu sebutkan, dari kalian lahir hingga meninggal. Kemudian kelangkaan itu sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kenapa sebagai permasalahan? Karena setiap manusia, jika mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka itu disebut juga dengan permasalahan. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Jika manusia itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka manusia itu belum makmur. Kemudian jika manusia itu telah mencapai kebutuhannya, maka itulah yang disebut dengan kemakmuran. Kemudian secara geografis, antara desa dan kota itu memiliki kondisi yang berbeda, kondisi topografi yang berbeda. Antara desa dan kota, mereka ini saling membutuhkan satu sama lain. Misalnya nih, orang kota dengan orang desa. Orang desa selalu menyuplai kebutuhan orang kota seperti bahan makanan, beras, sayuran, dan lain-lain. Dia menyuplai ke kota. Kemudian orang kota menyuplai kebutuhan masyarakat desa seperti kebutuhan elektronik, misal kayak kipas angin, kulkas, magic jar, nah kayak gitu. Kan nih di kota mereka tidak bisa memproduksi bahan makanan seperti beras, sayur-sayuran kayak gitu. Kemudian juga di desa mereka fokus untuk mengolah desa masing-masing, bukan untuk
menjadi sebuah desa-desa industri. Mereka memanfaatkan kemakmuran desa dengan cara mengolahnya secara maksimal, seperti bertani, berkebun, dan lain-lain. Kemudian macam-macam kebutuhan menurut intensitas. Kebutuhan menurut intensitas ada 3 nih. Yang pertama primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan yang primer seperti apa? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Ya, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama yang harus kita penuhi. Misalnya nih, kita hidup itu perlu apa? Makan, pakaian, dan tempat tinggal. 3 komponen ini adalah kebutuhan primer yang harus kalian penuhi. Kalian gak bisa hidup tanpa adanya makan. Kalian gak bisa hidup tanpa adanya pakaian. Gimana kalau kalian hidup tanpa adanya pakaian? Gak bisa kan? Kemudian tempat tinggal. Kalian harus punya tempat untuk kalian berteduh dari cuaca panas, cuaca dingin, dan menetapkan kalian untuk menjalani hidup. 3 komponen ini harus kita penuhi. Udah terpenuhi semua kan yang kebutuhan primer di sini, ya. Kemudian kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang kita penuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya nih, kalian kan udah memenuhi kebutuhan primer seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, kalian udah terpenuhi. Terus kalian pengen beli, aku pengen beli buku, ya boleh, buku, sepeda, kayak gitu, handphone, televisi, yang kebutuhan yang di rumah lah, kayak gitu. Yang penting kebutuhan primer kalian udah terpenuhi. Nah, terus tinggal kebutuhan sekunder boleh kalian penuhi. Yang terakhir kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini biasanya menjurus ke kebutuhan yang mewah, yang seperlunya itu tidak penting, tapi kalau kalian mampu, kalian boleh membelinya. Kebutuhan tersier ini bisa digunakan untuk mengukur seberapa keberhasilan orang itu. Misalnya nih, orang itu mampu membeli perhiasan, maka dari itu dia membeli perhiasan. Orang itu mampu membeli rumah yang sangat mewah, nah itu boleh. Tapi kalau kebutuhan kalian seperti primer dan sekunder itu sudah merasa cukup, itu nggak apa-apa. Tersier itu nggak terlalu penting untuk dipermasalahkan. Kemudian kebutuhan manusia menurut jangka sekarang dan jangka yang akan datang. Kebutuhan manusia di jangka yang sekarang, misalnya kalian lapar, butuh makan kan. Nah, itu kan harus terpenuhi saat itu juga. Nah, itu yang kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang. Kemudian contoh lagi nih, kalian itu lagi sakit. Apa yang kalian perlukan? Obat kan. Nah, itu termasuk kebutuhan yang sekarang. Kemudian kebutuhan yang akan datang itu seperti berinvestasi. Kalau kalian itu kayak menabung, kalian sisihkan uang saku kalian untuk kalian tabung. Misal nih mau beli sepatu, nanti kalau kenaikan kelas, mau beli buku, mau beli seragam baru, nah kayak gitu. Kan itu nggak harus kalian penuhi sekarang kan. Nah, kemudian ada kebutuhan terkait barang jadi yang bisa dibeli dimanapun dan harus kalian beli nih. Misalnya kebutuhan kalian barang jadi yang harus kalian beli kayak gitu. Misalnya sepatu, kemudian tas, itu kan kalian adalah barang jadi yang harus kalian beli kan. Kalian kan nggak bisa gitu buat sendiri. Nah, itu disebut sebagai barang ekonomis. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mengenai kelangkaan dan sumber daya manusia.
sebelum Ibu akhiri? Nah, minggu depan ada PR buat kalian ya, mengenai contoh-contoh barang yang dibutuhkan sekarang dan yang dibutuhkan waktu yang akan datang. Kalian harus list minimal barang yang kalian butuhkan sekarang itu 10 dan barang yang kalian butuhkan yang akan datang itu 15, biar nanti kalian itu bisa memanage kebutuhan kalian yang kalian butuhkan sekarang dan kalian butuhkan yang akan datang. Nah, itu PR untuk minggu depan. Setelah ini Ibu tutup. Yang tadi belum sarapan, segera sarapan ya habis ini. Ibu akhiri mata pelajaran IPS pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Besok yang belum sarapan, jangan lupa sarapan dan tetap semangat. Pokoknya semangat. Hari ini kan mendekati UTS, kalian harus lebih giat dalam belajar ya. Terus yang pakai sepeda motor, hati-hati di jalan, jangan lupa pakai helm. Ibu rasa cukup pelajaran pada pagi hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.